Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratil kiram, para sepuh, para bini sepuh, para kiai, para ibu nyai, bapak-bapak, ibu-ibu sedanten ingkang rawuh wonten kesempatan siang punika, khususipun wonten ngarsanipun Ibu Nyai Tadak lan sedanten keluarga Simbah Makmun Khalil ingkang kawula hormati, wonten ngarsanipun Kiai Asraf lan sedanten keluarga Mbah Yok ingkang kawula takzimaken, Romo Kiai Sodik lan kiai-kiai lan ibu nyai ingkang hadir wonten kesempatan siang menika. Tidak lupa para pejabat pemerintah baik sipil dari kepolisian maupun militer yang hadir pada kesempatan siang ini yang saya banggakan. Pertama, saya mewakili pengasuh pondok pesantren menyampaikan terima kasih dan kebanggaan kepada para santri, kepada para alumni yang bersedia dan senantiasa mengistiqomahkan acara peringatan Haul dan Maulid Nabi Muhammad SAW di pondok pesantren TSI ini. Yang kedua, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih karena telah ikut menyokong baik secara moral, material, semua sehingga acara ini bisa terlaksana. Yang ketiga, mohon doanya kepada seluruh hadirin, semoga Pondok Taman Siswa Islam Kasingan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Gusti Allah, dirahmati Gusti Allah, sehingga tetap bermanfaat bagi umat Islam secara keseluruhan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, istiqomah menjaga agar kemanfaatan pondok pesantren ini tetap terjaga. Ini juga merupakan sesuatu hal yang bisa diusahakan, tetapi hasilipun menika tidak selalu seperti yang diharapkan. Maka doa jenengan semuanya benar-benar diharapkan. Terutama dari dzurriyyah, mohon doa semoga bisa seperti Kiai Khalil bin Harun. Seperti Kiai Khalil bin Harun itu bagaimana? Kados seperti Kiai Khalil bin Harun itu artinya yang pertama, Kiai Khalil bin Harun ini yang luar biasa. Satu, karena beliau ini punya putra, punya santri, punya menantu, punya dzurriyyah yang kebanyakan atau rata-rata termasuk orang-orang yang ahli ilmu dan berkhidmah di bidang ilmu. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena kadang-kadang kalau kita baca sejarah orang-orang hebat,
kita baca sejarah orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, itu kadang-kadang ada orangnya hebat, nuwun sewu, tapi kebetulan tidak memiliki keturunan yang hebat. Orangnya tidak hebat, tapi keturunannya hebat-hebat. Ada orangnya tidak hebat, keturunannya tidak hebat, tetapi murid-muridnya sangat hebat-hebat sekali. Maka saya sebetulnya kepengin manakib ini menceritakan satu sisi saja kelebihan dari Kiai Khalil bin Harun, yaitu kelebihan dari Kiai Khalil bin Harun dan Masyayikh yang dikhali pada kesempatan siang ini, yaitu mereka ini orang-orang yang hebat, punya keturunan yang ahli ilmu, punya murid-murid yang bisa dibanggakan dan berkhidmah kepada ilmu. Ini ya, saya terus terang iri. Kenapa? Karena memang susah. Kiai Khalil bin Harun itu umur 17 tahun baru keluar dari sarang setelah menimba ilmu kepada kakaknya sendiri Kiai Umar bin Harun dan kepada pamannya Mbah Kiai Ghazali. Keluar kemudian ke Jenu. Di Jenu sempat berkhidmah di pondok Jenu, di tempatnya kakaknya, di pondok pesantren kakaknya, tapi kemudian hanya sebentar melanjutkan mondok di tempatnya Kiai Khalil Bangkalan. Di tempatnya Kiai Khalil Bangkalan juga tidak lama, karena kemudian pada akhir usia beliau yang ke-18, beliau ini kemudian melanjutkan atau mendapatkan rezeki yang cukup untuk pergi haji. Pergi haji beliau kemudian sebagaimana layaknya santri-santri pada masa lalu, ketika sudah selesai ngajinya ini kemudian pergi haji. Untuk apa? Untuk mempraktekkan, mengamalkan ilmunya, karena amal itu adalah buah dari ilmu. Di pondok pesantren biasanya diajari sholat, diajari zakat, diajari haji. Nah, biasanya santri-santri itu begitu selesai menimba ilmu di pesantren, ini kemudian pergi haji. Ini agak beda. Nggih, kita santri-santri sebelah tengen kok. Kalau santri-santri sekarang begitu selesai mondok biasane sing dipraktekno ora rukun Islam, tapi begitu keluar dari pondok yang pertama dilakukan adalah ibadah yang lain, yaitu menikah. Kalau santri zaman dahulu haji dulu karena rukun Islam, tapi nek santri saiki metu ka pondok rabi. Nah, ini agak berbeda memang, karena memang beda generasi, beda yang dilakukan. Kiai Khalil bin Harun kemudian cukup lama berada di Mekah bersama dengan Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi ini menjadi salah satu inspirasi Kiai Khalil bin Harun. Karena kemudian Kiai Khalil bin Harun begitu pulang ke sarang, kemudian menikah, garwane sedo, kemudian ketika itu terjadi kekosongan jabatan hakim agama pemerintah Hindia Belanda di Kabupaten Rembang, sehingga kemudian Kiai Khalil bin Harun karena yang paling muda dan paling alim, yang ngalim masih muda tapi sudah ngalim, kemudian diminta oleh kiai-kiai supaya menjadi hakim agama di pemerintah Hindia Belanda. Jadi kalau ada yang ngomong kiai
kok ono kiai pegawai negeri ora patek keramat, iku salah. Karena nyatane Kiai Khalil Harun tetap keramat. Santrine banyak yang menjadi kiai-kiai, santrine juga banyak yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat, putra-putrane, mantu-mantune kabeh wong-wong sing manfaat ngilmune donya akhirat. Ini pernah jadi pegawai negeri. Makanya kemudian ketika kemudian tinggal bikin pondok di sini, nggak usah gumun. Dulu pondok Kasingan ini termasuk pondok paling modern. Kenapa? Karena pondok-pondok lain masih pakai uplek dan strongking. Di pondok Kasingan ini sudah pakai lampu listrik. Pondok lain urunan tuku lengogas, khusus di pondok Kasingan ini zaman Mbah Bisri mondok itu sudah ada iuran bayar listrik. Jadi luar biasa. Dan kenapa begitu? Karena satu, ini dekat dengan kantor kabupaten. Yang kedua, memang kiainya memang termasuk tokoh yang karena memang kiainya dekat, lumayan dekat dengan pemerintah Hindia Belanda karena memang PNS. Jadi nek saiki ono di medsos itu nyek-nyekan gara-gara bolone Hindia Belanda, enggak apa-apa, memang waktu itu memang zamannya pemerintah kita pemerintah Hindia Belanda. Zaman pemerintah Hindia Belanda. Kiai Khalil bin Harun ini wafat pada tahun 1939. 1939. Beliau wafat meninggalkan beberapa orang putri dan beberapa orang putra. Nah, yang kepingin saya bakas bukan siapa saja, tetapi bahwa hari ini kita masih merasakan manfaat apa yang dilakukan oleh Kiai Khalil bin Harun. Meskipun sudah hampir 100 tahun beliau wafat, tetapi apa yang beliau lakukan itu masih bermanfaat bagi kita. Buktinya, kemanfaatannya salah satunya kitab Syarah Alfiyah yang ditulis oleh Kiai Haji Bisri Mustafa dan menjadi kitab pegangan standar untuk pengajaran alfiyah bagi mubtadiin di hampir semua pesantren di Jawa, itu berasal dari keterangannya Kiai Khalil bin Harun yang kemudian dihafalkan oleh Kiai Bisri Mustafa, salah satu menantunya ketika masih jadi santri, dan kemudian ditulis oleh adiknya Kiai Bisri Mustafa, yaitu Kiai Misbah Mustafa Bangilan, karena khotnya lebih bagus. Ditulis dan kemudian dijual kepada sesama santri. Kitab itu, kitab di kapan onone dari Kiai Khalil bin Harun yang ditulis oleh Mbah Bisri, dihafalkan oleh Mbah Bisri, diimlak kepada Kiai Misbah itu, ini manfaatnya sangat luar biasa sekali. Berkali-kali kalau khol saya akan selalu mengatakan ini. Kenapa? Untuk membandingkan dengan kemanfaatan kita. Supaya apa? Supaya kita semangat. Supaya saya sendiri, kalau jenengan gak mau ya saya sendirilah. Supaya saya sendiri semangat untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan itu kalau nuwun sewu,
Kalau hanya berupa fisik, bangunan umpamane, nggak sampai 100 tahun paling wis dibrukno. Kemanfaatan itu berupa harta benda, kena inflasi hartanya habis. Tapi kalau kemanfaatan ilmu, insya Allah sampai akhir hayat kita, sampai kiamat ngilmu tetap bermanfaat. Maka saya mengajak saya sendiri, kalau jenengan ndak mau, tapi kalau mau nggih monggo. Mari kita memberikan manfaat kepada banyak orang, yang manfaat itu terus menerus akan kembali kepada kita sendiri dan kepada orang banyak. Karena dawuhnya saya kemutan, salah satu dawuh, amal manusia itu hilang ketika meninggal, kecuali salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Mbah Khalil bin Harun orang Sarang. Di Sarang itu kadang-kadang ada sinyal, kadang-kadang enggak. Banyune ya ora patek apik. Tapi nyatane manfaatnya sampai hari ini 100 tahun masih kita rasakan. Jangan sampai kita hari ini yang kalau pergi kemana-mana sudah gampang, makan gampang, minum gampang, listrik nyala terus 24 jam, kitab, mau beli kitab model bagaimana saja murah semuanya. Bahkan bukan hanya beli, kadang-kadang Pak Humam download gak bayar. Tinggal kitanya sekarang. Kiai Khalil bin Harun di tengah kesulitan yang sedemikian hebatnya itu menjadi orang yang luar biasa. Kita yang oleh Gusti Allah diberi berbagai macam fasilitas, mestinya setidaknya menggunakan itu untuk kemanfaatan banyak orang. Ini yang kepengen saya sampaikan dari manakibnya Kiai Khalil bin Harun. Yang kedua Kiai Ma'mun Khalil, karena yang nunggoni pondok ini Kiai Khalil bin Harun, setelahnya kemudian Kiai Abdullah Demak Abdullah Zaini. Kemudian setelah perang, karena perang kemerdekaan 1949 itu kemudian pondoknya bubar, santrinya ikut Hizbullah semuanya, termasuk salah satu putra Kiai Khalil bin Harun yaitu Kiai Suyuti Khalil menjadi komandan tentara Hizbullah sampai cukup lama, karena sampai clash di Siliwangi itu, sampai mengalahkan DITI di Jawa Barat, itu salah satu komandannya yang ikut adalah Kiai Suyuti Khalil. Jadi santri-santri ingat, sekarang mangan sing akeh gudiken rapopo, tapi mbok ono sing dadi tentara ngono lho. Gudiken lah. Ya lah dadi polisi, dadi tentara. Kiai Suyuti sudah membuktikan bahwa santri itu luar biasa. Membuktikan ora kalah, tidak kalah dengan didikan peta, tidak kalah dengan didikan dari sekolah tentaranya Belanda. Dan itu kemudian kosong. Setelah kosong pada tahun 1970-an, karena negara sudah aman, kemudian Pondok Kasingan dihidupkan lagi oleh Kiai Ma'mun Khalil dan Mbah Yok siapa? Kiai Masruf dan Kiai Masruf Mbah Yok dan Kiai Ma'mun.
dua-duanya bahu membau, sing siji ngidul, sing siji ngalor. Supaya apa? Supaya sumrambah. Mbah Yuk ngalor pinggir segoro, Kiai Makmun ngidul ning gone madrasah mungalimin mungalimat dan yang sebelah kidul-kidul. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila jenengan pinarak dan apapun yang diberikan oleh panitia tidak memenuhi kehormatan panjenengan semua, saya meminta maaf atas nama semua panitia yang terlibat. Dan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.